Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba. Semoga sobat-sobat yang masih stay tune di acara ini, kita berbacot-bacot, masih diberikan kesehatan, umur panjang, serta rezeki yang melimpah. Oke, di sini kita masih ditemani dengan rekan kita Herjunot Ali dan abang kita Tutul Arwan. Nah, di sini kita akan sedikit berbincang-bincang, berbacot-bacot tentang masalah pengalaman, yakni kita manjat-manjat ya. ya seputar pendakian, Seputar pendakian. pengalaman orang lah. Nah, kita ini Bang nih, maaf nih. Bapak ini Apa tuh? selaku apa ya? Saya penanggung jawab anak-anak setiap di pendakian, ya saya yang bertanggung jawab. Bapak yang bertanggung jawab di Iya. atas pendakian itu, anak-anak anggota-anggotanya gitu semuanya. Ya ganti-gantian aja sih. Oh gitu. Gantian. Nah, Bapak ini dalam klub apa? Klub atau tim atau apa gitu? Komunitas Pak, Komunitas ya? cinta alam, Komunitas pecinta alam. Dari mana, Pak? Midi Hiker. Midi Hikers. Nah, ini Bapak satu lagi Oh, sama. Saya dapur umum, Pak. dapur umum. Iya. Dapur umum. Apa? Tukang masak-masak. Tim SAR, tim SAR. Tim besar saya. Oh, tim SAR. Ini tim SAR-nya. Nah, gimana nih atas Lu Basarnas. Nah, sekarang kita tanya nih. Ya. Pak sebagai dapur umum. Nah, gimana nih cara di dapur umum itu pengalamannya kayak gimana gitu loh. Dari mulai prepare di sananya, terus prosesnya kayak gimana? Coba Bapak jelaskan. Yang pertama kita tentuin harga. Jadi cari harga yang murah. Terus kita beli beras, beli peralatan untuk dimasak di sana, bumbu segala macem kita beli dari bawah. Nah, terus nanti ada satu orang bagiannya untuk bawa itu semua. Nah, nanti di sana ketika misalkan ada yang mau muncak, nah kita sih ada beberapa yang nggak ikut muncak, tapi nyiapin makanan untuk mereka yang balik dari atas puncak itu. Nah, itulah tugas dapur umum. Jadi seperti Itu maaf yang nggak ikut ke puncak biasanya yang fisiknya lemah ya? Apa gimana? Oh enggak juga, itu Oh, yang enggak fisiknya kuat, bahkan yang paling kuat malah, Oh, karena gitu. dia harus masak lah, harus segala macam Mempersiapkan lah, ya. iya, Mantap, mempersiapkan. Nah, kira-kira yang prepare yang dibawa itu makanan-makanan udah siap saji atau tinggal dihangatkan atau gimana nih Pak? Apa emang dari bahan-bahan dasar gitu? Saya sih pengen sih ya kayak western kalau nggak Europe gitu lah, cuman kan ya kita ngikutin lidah Indonesia kan. Kalau di sono juga nggak cocok makanan di sono di gunung kan anak kesian juga. Oh gitu, mules ya. Iya. Kalau nggak biasa kayak ini ya. Paling standarnya ada Indomie lah. Gitu. Indomie, Itu kita kornet, bikinnya ya. ini lah, makanan kering ya supaya nggak mencret di sana. Pokoknya kan kalau pada mencret kan ntar. Batman. Iya. Oh gitu ya Pak. Oke deh. Kalau kayak gitu. Nah, buat abang yang satunya lagi nih. Ya. Itu abang gimana nih Bang? Menurut abang, kenapa bisa memilih buat naik gunung gitu loh? Jadi sebelum gua naik gunung itu sebelumnya itu jadi ada runtutan ininya dulu nih, urutan-urutannya. Oh, Jadi gitu. pada saat SD itu Nah, gua dari dulu sama anak-anak temen-temen tongkrongan gua lah SD ya, masih Oh, iya. SD ini gue udah suka tuh yang namanya bikin kemah itu maksudnya dari ini aja rumah-rumahan gitu ya? kayak rumah-rumahan gitu, cuman dari ini apa sih jemuran tiang itu tinggal kita kasih apa sih, Oh, kain. jemuran malu Bang ya? Iya, Jemuran kayak malu gitu. dikasih kain gitu ya? Dikasih kain, Oh. terus kita bareng anak-anak tinggal kita Masuk. keluarin spray, Wah. bantal, udah kita tiduran di dalamnya Oh, tuh. tiduran di dalamnya. Iya, dari dulu tuh zaman SD tuh udah demen seperti itu. Setelah itu berlanjut, setelah itu ke SMP, waktu SMP. masuk SMP kan gua dari SD itu udah suka itu, akhirnya gue memilih kira-kira apa ya. Dulu kan kalau SMP itu kan eskul nggak banyak ya di SMP. Yeah. Paling ada paskibra, PNR, silat, dan pramuka. Nah, dari semua itu akhirnya gue memilih pramuka karena gue pikir
wah ini yang ada kegiatan untuk mendaki Sering-sering istilahnya bikin kemah, tenda, sering-sering berkemah, kemah, ya, gitu kan. pilihannya pasti pramuka dong. Oh iya, Nah, mantap. akhirnya gue masuk ke pramuka, gue daftar ya kan, walaupun cuma bikin tenda ya di belakang sekolah, di kebun belakang sekolah, gitu. nggak ke gunung, itu belum. Persami. Persami. Perkemahan ya. Sabtu Minggu ya. Iya, kayak gitu. Oh, gua ngalamin tuh Bang, kayak Makanya, gitu. iya. Mantap. Jadi ya dari situ ada runtutannya, dari SD gue seneng kemah, akhirnya ke SMP baru bisa nemuin pramuka yang benar-benar ini yang keinginan gue, pengen kemah. Nah setelah SMP berlanjut lagi tuh, dari SMP lulus masuk SMA lebih banyak lagi ekstrakurikulernya. Oh, gitu. Iya, ada macam-macam, ada bola lagi, ada basket lagi. Nah yang tertarik lagi di situ ada pecinta alamnya, ekstrakurikuler pecinta alam. Nah, Pecinta alam. jadi pada saat waktu masuk sekolah kan kita ada MOS tuh. Ya, Nah, masa 3 hari, orientasi jadi siswa. pada saat kita dikumpulin nih baris semua nih anak-anak kelas 1. Nah, itu para eskul itu masing-masing pada demo. Pada ya. demo, iya. Ada yang dari karate, basket, wah semuanya udah pada demo. Nah, satu yang ingin kesemangan gua ada, yaitu pecinta alam itu, Pecinta alam. si Spala. Namanya Spala. dulu Cakrabuana, sekolah gua di Cengkareng. Nah, dia di demonya keren juga sih gua. Jadi sekolahan gua kan lantai 2. Iya. Nah, dia demonya dari atas turun pakai tali tuh, ya kan, Iya. turun ke bawah, langsung ngedirin tenda di lapangan tuh, kita tontonin aja. Nah, gue bilang wah seru nih, ya kan. Akhirnya ya udah dari situ gue tertarik dah tuh bergabung di itu, masuk ke pecinta alam. Pecinta alam. Nah, dari Oh, situ gitu. akhirnya permulaan gue mengenal gunung dari SMA itulah awal mulanya. Gitu. Oh gitu. Ya. Nah, kan tempat wisata banyak nih ya. Kenapa abang bisa lebih memilih naik gunung ketimbang ya kan banyak tuh ya pantai. Ya. Terus abang juga bisa main-main di kebun, main jelangkung kayak main apa kayak kan. Iya. Iya kan? Itu kenapa bisa memilih naik gunung gitu loh? Ya, kenapa gua naik gunung sih daripada naik angkot kan panas. Oh gitu. Mendingan naik gunung kan. Oh adem, bener. ya kan? Suasananya Naik lebih gunung. alami sih kalau menurut gua. Kalau naik gunung itu, jadi lebih senang naik gunung aja gitu. Asalkan jangan gunung orang lain aja tuh, Tai. Sudah bukan orang lain. Kayak gimana ya baru ininya lah. Berarti mencari natural dan kenyamanan ya. Iya, betul. Keasrian ya kayak gitu. Nah, berarti abang-abang nih udah pada sering ya naik gunung ya? Oh, enggak juga. Hah, enggak juga? Enggak, Lah gimana? bercanda. Woi, Syeh. Seperti tiap hari Gunung Sindur mah. Oh, Gunung Sindur. Hey. Nah, jadi gini nih. Pengalamannya naik gunung itu udah kemana aja, Bang? Yang pertama kali di mana tuh naik gunung pertama kali? Coba abang dulu deh. Oke. Jadi gini. Jadi pengalaman pertama gua naik gunung itu setelah gua pada masuk SMA itu kan gua bilang tadi gua udah daftar tuh di Sispala namanya Cakrabuana. Ya akhirnya gua bergabung di situ, gua daftar. Nah, kita udah sempet pelatihan juga. Jadi kita di sana tuh seminggu 2 kali pertemuan. Ada latihan fisik, terus materi-materi juga di dalam 1 minggu itu 2 kali pertemuan itu. Dan udah pertama kali itu pas setelah gue gabung 1 bulan itu, akhirnya baru deh sama abang kelas gue kita Senior. naik untuk pengenalan alam. Nah, pertama kali gue ingat itu waktu itu di Gunung Gede. Gunung Gede. Gunung Gede Pangrango. Pangrango. Jadi kita waktu itu untuk anak kelas 1-nya, gue dan temen-temen gue sekitar ada 13 orang waktu itu. Sama seniornya 3 orang. Akhirnya kita udah ketemu titik poin di Cengkareng pada saat itu, kita naik bis, berangkatlah kita ke Gunung Gede itu. Cuman ada kejadian lucu juga nih. Nah, apaan tuh, Bang? Jadi pada saat gua udah rapi nih dari rumah, udah izin, wow, udah pakaian, perlengkapan udah lengkap semua tuh. Gue kan udah logistik segala macem, udah pokoknya udah rapi deh, udah kayak anak gunung banget tuh, udah siap berangkat. Iya. Begitu kita berangkat di sono, udah pada ngumpul, abang kelas senior gue bilang, Nah. waduh sorry nih yang gua daftarin cuma 9 orang. Nah, Akhirnya kan 3 yang tadi gue itu sisanya kan masih kurang, nah 3 orang lagi termasuk gua tuh sama temen gua. Jadi gua ilegal ibaratnya.
nggak didaftarin. Wah akhirnya kita, ya gue nggak mau tahu, gue bilang gue udah rapi, udah izin dari rumah mau naik gunung ya kan. Terus sampai udah di sini kita nggak diajak. Udah akhirnya kita tetap ini juga nggak mau tahu, udah pokoknya gue mau jalan naik gunung lah pokoknya gitu kan. Akhirnya rembukan senior, yaudah deh kita jalan aja dulu ke sana. Nah, berangkat dah tuh ceritanya. Nyampe lah kita di sana waktu itu lewat jalur Putri. Jalur Putri. Di situ akhirnya kita dipecah nih, yang ilegal itu yang tadi 3 orang gua ini sama seniornya ada 1 orang, kita kagak lewat jalur yang bener ya Bang. Jadi gua agak melipir ke perkampungan, lewat sawah-sawah gua berempat tuh. Emang tadi ilegal, pokoknya jauh dari jalur itu deh. Gitu. Gua jalan aja, gua bilang nih wah kacau juga nih, pengalaman pertama gua begini banget nih, gua bilang ya kan. Cuman ya gua nikmatin lah, namanya baru pertama kali kan naik gunung itu. Ya udah akhirnya gue udah jalan aja. Akhirnya ketemu juga nanti di atas setelah melewati pos retribusi itu, si Maxi itu lewat, baru kita ketemu lagi sama yang lain, gabung dari situ. Ya di situ pertama kali. Tapi ada juga yang sebenarnya yang seru sih, gue bukan di situ ya. Jadi gue dulu ada ikut pelantikan di Sispala, itu ada pelantikan. Jadi kalau di Sispala itu pelantikannya tingkatannya adalah Slayer. Jadi kalau kayak di karate kan ada ban putih, terus tingkatan sampai terakhir ban hitam kan. Nah kalau di pecinta alam itu di Sispala itu dari putih naik ke biru langsung ke orange, gitu. Orange udah senior. Nah pada saat itu gue pelantikan tuh sama anak-anak lah 12 orang tim ya kan. Jadi pada saat perjalanan sama senior kita masih enak bercanda-bercanda kayak gitu kan. Oh masih enak lah pokoknya ngobrol-ngobrol gitu di perjalanan. Begitu nyampe kita di kaki Gunung Salak, udah kita ngobrol kayaknya sama senior udah mukanya udah beda-beda nih, kok nggak bisa diajak bercanda nih, udah pada serius gitu ya kan, tegang juga. Akhirnya yaudah kita nggak bisa bercanda nih di situ. Dibarisin lah kita tuh dari 12 orang ini dibagi jadi 3 tim, 4-4 tuh ya kan buat pelantikan itu Bang. Nah iya setelah dibagi 3 tim udah deh tuh kita dikumpulin dulu deh, makan dulu deh, masak dulu deh tuh ya kan, bikin tenda deh kan, istirahat dulu kan. Udah akhirnya setelah itu kita kan udah sama senior kan disuruh tuh bawa macem-macem deh, logistik enak-enak, udah ada coklat, nugget, segala macem yang dia suruh, buah-buahan, udah kita bawa deh enak. Udah sampai sono dikeluarin isinya, dipindahin semua ke inian senior tuh, tenda senior. Gue bilang kok tas jadi pada enteng nih, gue bilang. Ternyata isi makanannya udah pada hilang ke tenda senior semua. Kita udah nggak tanpa ada makanan sama sekali deh, anak-anak itu 12 anak itu yang ikut pelantikan itu. Yaudah akhirnya kita tidur istirahat karena pagi-pagi udah mulai pelantikan itu gitu loh, pagi-pagi itu ya kan sama senior. Dibangunin lah pagi-pagi, udah tuh yang tadi 3 tim itu berbaris, tas masih dalam keadaan yang kosong gitu kan, masih pada enteng-enteng, dimasukin semua sama batu biar pada berat lagi tuh. Wah pokoknya batu dimasukin dah satu tas semuanya tuh rata tuh ya kan, jadi pada berat tuh ya. Suruh push up seri ya kan, namanya dulu seri, 1 seri 10 push up tuh ya kan. Udah push up kita didudukin lagi sama senior lo di atas tuh ya kan, sambil ayo naik lo naik, gua ambil push up gitu kan. Digenjot dong. Iya, kan digenjot lagi. Parah lah. Udah dari situ wah udah mulai nih kayaknya nih hari pertama aja udah mulai lumayan nih berat nih ya kan. Gue bilang udah nggak ada bercanda-bercandanya lagi tuh sama senior itu ya kan. Akhirnya yaudah ditanya sama senior, siapa yang mau mengundurkan diri? Kalau ada yang mau mengundurkan diri gue kasih ongkos, lu silakan pulang. Pada saat itu nggak ada yang berani. Udah kita diem aja, diem ya kan. Yaudah akhirnya udah pada setuju ya ikut ya. Udah dibagi dah 3 tim itu ya kan. Pertama kelompok pertama jalan ya kan. Jadi selang 5 menit di belakangnya tim-tim, tim 1 jalan. Jadi nanti kita ketemu tiap pos ketemu ada yang jaga seniornya itu. Pos kamling Bang? Bukan. Pos jaga. Pos ininya lah yang dibikin sama senior itu. Nah dari situ kita dulu waktu itu naiknya dari Cidahu. Nah udah setelah itu kita pas ketemu di pos itu kita jadi ditanya materi, misalkan yang setelah kita udah pelajari deh selama kita waktu belajar di sekolah itu kita ditanya sama dia, kita jawab. Kalau nggak bisa jawab kita digamparin, pokoknya lu kenapa nggak bisa jawab, gampar ya kan. Jadi ada lagi nih cerita yang kocaknya, teman gua baru gabung belum lama di Sispala itu, yang artinya dia juga pengalaman dia, ilmunya itu materi itu belum ada banyak yang tahu.
akhirnya dia lah jadi korban di tim gua tuh. Satu orang itu habis terus digamparin mulu, wah disiksa terus deh pokoknya, karena tiap dikasih pertanyaan nggak bisa jawab gitu. Akhirnya habis lah deh. Oke, lanjut lagi ke pos 1, naik lagi kan, jalan lagi kan ke pos berikutnya gitu. Nah di tengah perjalanan tuh temen gue itu cerita udah muka udah merah, udah mau nangis lah gitu kan. Kata dia, waduh tadi kalau ada yang mau balik sih gue pengen ikutan, cuman gak ada yang mau balik nih. Akhirnya dia ya terpaksa akhirnya ikut juga. Sepanjang beberapa pos itu habis dia sepanjang itu karena gak ada yang bisa jawab sekali gitu. Terus akhirnya tibalah di pos Tali Temali itu kita pionering Iya, Tali Temali ya. Kalau di pramuka itu pionering biasanya bang. Itu kan macam-macam banyak simpulnya dan Iya. kita di sekolah belajar juga diajarin. Iya. Nah, cuman yang lebih parahnya apa? Kita ada aliran air kali, Hmm. suruh nyebur di situ. Pakaian kita udah kering, pakai keril, suruh nyebur di dalam udah basah-basahan. Lo tahu kan airnya dingin banget kan, namanya gunung dingin banget. Tangan menggigil dong, menggetar. Kita suruh bikin simpul kambing, simpul 8 dan lain-lain, susah, ya kan, gemeter tangan, kayak gitu. Ya udah akhirnya singkat cerita ya udah akhirnya udah selesai, udah tidur udah seperti biasa. Kita nggak makan tuh seharian bang, agak Seharian? makan Kok survival. Hah? Kan bisa pesan GoFood bang. Wah dulu belum ada, tahun gua SMA belum ada. Hutan. Dan dia juga malas GoFood untuk naik ke atas ya kan, gimana caranya ya kan? Iya, jadi survival, kita nggak dikasih makan sama sekali. Makannya itu adalah kita makan yang ada di situ aja. Tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan kan tuh waktu itu juga kita pelajari, kayak ada daun pakis, begonia. Udah, kita dimodalin hanya Royco. Akhirnya gue disuruh nyari cacing, digali tuh ya kan, suruh nyari cacing kan, cacing gunung tebel-tebel, gede-gede. Udah kita sesep perutnya, keluar isinya direbus, direbus. Udah makan pakai itu sama daun pakis yang ada di gunung itu, disalap kan banyak tuh makan. Iya kayak gitu Mantap bang. juga pengalamannya ya. Iya banyak bang. Nah, kalau buat nih abang tukang dapur ini nih, itu gimana pengalamannya bang? Pengalamannya sih ya pertama gue naik gunung sih Merbabu ya, karena emang dari kecil kan kampung gue di sono kan. Jadi sekitar SD waktu itu gue pernah tuh naik sekali ke Gunung Merbabu. Nah semenjak dari itu gue waktu itu langsung kerja di MIDI, ketemulah sama yang satu hobi nih. Dulu waktu itu di Bitung. Ada yang satu hobi juga, akhirnya di situ kita mulai tuh bikin tim tuh. Nah, akhirnya waktu itu gua ke Gunung Prau. Pertama kali tuh ke Gunung Prau sama tim yang di Bitung itu. Ke Gunung Prau. Setelah itu dari Gunung Prau kita ke ada tuh waktu itu namanya itu Tegal Panjang. Nah, di Tegal Panjang itu ternyata sebenarnya tuh nggak boleh karena itu area konservasi waktu itu kan. Cuma karena waktu itu kita ada izin, akhirnya dibolehin tuh ke sana. Nah, sepanjang jalan tuh sebenarnya agak ngeri juga karena temen gua salah satu itu dia ngelihat ini bang, ngelihat anak macan. Oh iya. Iya ada, bener kan itu ada anak macannya karena kan wilayah konservasi kan. Nah, cuman waktu itu untungnya sih ada warga setempat gitu kan, jadi ya oke lewat sini aja aman kok kata dia. Asalkan jangan asalkan kita jangan keluar jalur. Nah kalau keluar jalur pasti ya inilah di luar dugaan lah. Oh gitu, iya. Terus? Itu sih pengalaman yang ini sih. Terus gua waktu itu juga pernah ke Dempo di Sumatera. Pernah lu? Pernah juga itu paling jauh sih di Sumatera. Itu sama paling anak ini juga MIDI. Enggak juga. beda kalau Dempo beda. itu beda. Terus yang paling ini sih ke Gede dah. Wah, itu pengalaman yang menurut gua sedih ya karena gua ke sana itu 30 orang. 30 orang tapi gue sekarang sendirian di sana. Oh gitu. Iya bang, karena gue naik, teman gue juga naik, tapi di jalur itu gue seakan-akan sendirian gitu. Nah teman gue pada ninggalin semua gitu. Oh gitu. Iya betul ninggalin semua. Tapi yang gue seneng dari Gunung Gede itu dia banyak tukang jualan. Oh iya, tiap pos itu dia pasti ada pedagang di situ, jadi aman lah ya. Yang penting bawa duit banyak. Iya, gue bawa 3 juta waktu nggak kepake sih. Iya, gue itu duit semua. Duit semua bang. Oh gitu. Gue bawa 3 juta waktu percuma nih nggak kepake. Iya. Gitu ya. Iya, itu pengalaman sih paling ini di Gede sih, karena ya waktu itu kan banyak ceritanya lah ya, banyak seru-serunya karena waktu ya. itu agak macet juga sih jalanan tuh. Waktu mau naik karena banyak buka juga tutup? yang sana. Buka tutup bang. Iya, puncak gitu. Oh iya. Nah harapan gue sih juga pengen ke Triple S nih ntar nih, mau ikut sih. Oh gitu iya. Triple S apaan bang? Semeru, Sindur,
Statur aja apa ya? Sindur. Sindur. Bukan, salah. Semeru sih. Oke nih, berarti buat pengalaman berarti nggak usah diragukan lagi ya masalah di gunung itu seperti apa ya. Insya Allah. Nah, gua mau flashback sedikit nih bang. Ya. Ke omongan-omongan kita di awal tadi. Abang menyebut midi hikers That's right, baby. komunitas. Yes. Katanya gitu. Nah, midi hikers komunitas itu apa sih bang? Mau Grup tahu? senam. Grup senam. Oh, bukan. Bukan. Jadi- Mama PKK grup senam. Oke, jadi gini, Midi Hiker itu adalah komunitas atau wadah bagi karyawan Alfa Midi yang suka berkegiatan di alam bebas, meliputi pendakian, arung jeram, panjat tebing, penelusuran gua, ya seperti itulah, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung bersama Media Hacker bisa datang ke kita ikut bareng-bareng, kita mendaki bareng-bareng gitu. Jangan ketik rek spasi media Oh, nggak ada kayak gitu kan ya, nggak ada. Kita nggak beriklan di sini. Belum ada, maksudnya belum ada iklan. Tapi alam bebas ya bang ya, bukan pergaulan bebas ya. Oh bukan, jangan, itu bahaya. kalau Alam udah bebas bergabung. ya. Alam bebas. Oh. Ingat itu. Hutan. Yes. Oh. Gitu. Yang di pusat itu Ah, berapa orang bang? Kira-kira? saya nggak ngitungin sih. Cukup lumayan banyak sih kalau di grup itu udah ada sekitar 80-an lah. 80 ya? Iya, tapi gabung juga sama yang dari cabang-cabang lain. Oh, ada juga yang cabang lain, Bang. ada. Oh. Nah, untuk Midi Hiker untuk yang cabang yang udah bergabung itu ada Bekasi. Nah, gue berharap untuk cabang-cabang lainnya bisa mendaftarkan di COI, Komunitas of Interest, di Oh, masing-masing tempat cabangnya lah gitu. Oh, gitu. Iya. Gue berharap juga untuk teman-teman dari cabang lainnya bisa seperti Bekasi nih yang udah mendaftarkan di COI, mungkin Bitung atau Pasuruan dan yang lain-lain lah gitu, yang kita punya sama kegiatan hobi yang sama. Ayo kita bergabung bersama gitu, daftarin masing-masing cabangnya gitu sih. Oke, berarti kayak gitu aja ya bang ya? Mm-mm. Wah, mantep banget pengalamannya ya, berarti. Oke, thank you atas pengalaman dan berbacot-bacotnya kali ini bang, sambil ngopi-ngopi ya gitu. Boleh, Kita ayo, santai ayo. aja ya. Siap, ayo, Nah. silakan. Kita sambil ngerokok aja ya. Oke. Oke, cukup sekian berbacot-bacot kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Salam rimba. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Gua ke sebelah sini ya. Nah, Cukup dingin guys. Waduh. Begini kata di gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba. Salam. Semoga ya.